Selamat datang kembali di materi mekanika fluida. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang disebut dengan aproksimasi kontinum. Kita mulai dulu dari apa itu kontinum. Kontinum itu berasal dari dua buah kata, yaitu continuous dan medium. Jadi continuous itu terus-menerus dan medium itu adalah media. Jadi medianya akan dianggap sebagai sesuatu yang terus-menerus, secara sederhana seperti itu. Jadi materi itu akan dipandang sebagai distribusi massa yang kontinu dengan mengabaikan ruang kosong antar molekulnya. Jika kita berbicara tentang fluida atau untuk sederhananya kita jadikan sebuah air saja gitu. Tentunya air ini memiliki molekul dan juga udara pun memiliki molekul, sehingga nanti kalau misalkan kita mengamati air atau udara tentunya ada beberapa ruang kosong. Walaupun air itu akan bergerak dari waktu ke waktu, tapi akan ada ruang yang kosong dan ruang yang terisi dari waktu ke waktu, itu berubah gitu. Nah, pendekatan kontinum ini akan menganggap air dan udara ini sebagai media yang continuous, tidak ada rongga sama sekali, tidak ada celah sama sekali, seperti itu. Nah, untuk sebagai informasi gitu, misalkan kita memiliki sebuah sistem yang berisi fluida. Sistem ini berukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter pada 15 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Jadi skalanya seperti itu. Lalu isinya itu adalah fluida. Maka fluida yang ada di dalam fluida air gitu, maka fluida air yang ada di dalamnya itu akan mengandung 2,55 kali 10 pangkat 25 H2O. Molekul H2O-nya akan sangat banyak sekali, sampai 10 pangkat 25. Jadi kalau kita bayangkan H2O ini akan seakan-akan menutupi semua sistem yang ada di sini. Lalu kalau kita melihat dari jarak antar molekul hidrogennya juga, itu sekitar 10 pangkat minus 7 meter. Jadi ini jarak antar molekulnya pun sangat kecil, sangat rapat sekali. Walaupun ada celah, tapi seakan-akan itu tidak ada celah. Seperti itu. Nah, dalam mekanika fluida ini kita menggunakan pendekatan rata-rata kuantitas makroskopik. Jadi seakan-akan semuanya itu continuous gitu. Jadi aproksimasi yang digunakan yaitu fluida itu kontinu dan sifatnya dapat didefinisikan pada volume yang sangat kecil, sehingga kita akan lebih mudah untuk mendefinisikan tekanan, temperatur, dan kerapatan, seperti itu. Nah, kalau kita anggap volume yang tadi itu yang sangat kecil itu seperti ini, kalau kita amati perubahannya gitu dari waktu ke waktu, perubahan jumlah molekulnya, walaupun molekul-molekul air itu akan bergerak dari waktu ke waktu, tapi secara rata-rata itu nanti jumlahnya itu akan mirip, cukup mirip dan hampir sama gitu. Lalu kalau kita mengamati densitas atau kerapatan dari molekul H2O-nya juga dari waktu ke waktu, itu akan memiliki nilai yang hampir mendekati sama, seperti itu. Nah, kalau kita dekati dengan limit, kerapatan itu merupakan perubahan massa dibandingkan perubahan volume, dengan perubahan volume itu mendekati delta V bintang, seperti itu, dimana delta V bintang ini sekitar 10 pangkat minus 9 mm kubik. Jadi ini oke untuk semua cairan dan gas pada tekanan atmosfer. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari semua sisi skala, tidak seluruhnya tentunya, maka kalau misalkan kita plotkan kerapatan terhadap volume, itu nanti kurvanya itu akan seperti ini. Jadi ada di daerah ketika densitasnya itu secara rata-rata itu selalu konstan, tapi ketika ukurannya semakin kecil itu akan mulai tidak stabil. Ini daerah kuantum yang kita harus benar-benar menganggap si molekul air itu sebagai molekul. Tapi kalau untuk di daerah sini itu kita bisa dekati dengan pendekatan kontinum. Lalu lebih besar daripada ini itu ada yang disebut dengan ketidakpastian makroskopik. Jadi si densitasnya itu agak melenceng gitu. Walaupun tidak sefluktuatif pada daerah yang sangat kecil seperti ini.
Seperti itu. Jadi continuum ini sifat fluida itu dianggap kontinu dan halus dalam domain ruang gitu. Jadi yang asalnya kita memiliki molekul-molekul air seperti ini, nanti kita anggap sebagai sebuah media yang continuum seperti ini. Nah, untuk video tentang aproksimasi continuum cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.